Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ada seorang jamaah nanya sama saya sehabis pengajian. Dia bilang begini, Pak Ustadz, saya punya kakak. Kakak saya kaya raya dia, banyak hartanya, ya. Lalu meninggal. Nah, saya kan sebagai saudara kandungnya. Saya laki-laki lagi, ya. Nah, kenapa itu Pak Ustadz saya nggak dapatkan harta waris dari kakak kandung saya sendiri gitu. Padahal kakak saya dengan saya dekat, Pak Ustadz. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Rekan-rekan sekalian, ya mungkin banyak juga di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ngalamin semacam ini. Jadi ketika ada saudara kandung bapak atau ibu yang meninggal, lalu dia mungkin pengusaha atau dia pejabat, hartanya banyak, ya. Tapi ketika meninggal ternyata harta warisnya kita nggak kebagian. Ini gimana nih Pak Ustadz, ya? Nah, kalau ada yang mengalami semacam ini, ya, mari sama-sama kita lihat dalam ilmu waris, ya, tentang bab hijab. Maksudnya bab hijab adalah bab penghalang. Nah, kita lihat di sini bahwasanya yang berhak mendapatkan waris itu ada 25 golongan. Ya, 25 golongan. Dan golongan-golongan itu ada urut-urutannya, ya. Misalkan, ya, ini ada yang meninggal, ya, yang meninggal, lalu dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan, dia punya pasangan hidup, dia punya bapak, dia punya ibu. Nah, ini adalah keluarga inti, ya. Jadi dari 25 golongan yang bakal dapat harta, ini 5 golongan ini yang nggak bisa terhalang oleh siapapun dan oleh apapun juga. Jadi kalau ada mayit, almarhum, almarhumah, mayit atau mayitah gitu, maka yang sudah dipastikan dapat itu adalah bapaknya, ibunya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, dan pasangan hidupnya. Kalau yang mati suami, ya istri yang dapat. Yang mati istri, suami yang dapat. Itu 5 yang tidak bisa diganggu gugat. Lalu nanti ada yang namanya hawasi. Hawasi ini, ya, adalah saudara-saudara terdekat. Entah itu saudara kandung, saudara laki, kandung perempuan, saudara sebapak, saudari seibu, sebapak juga, ada saudara seibu atau saudara perempuan seibu, sampai anaknya saudara kandung, dia ponakan-ponakan, naik ke atas, paman sekandung, paman sebapak, anaknya paman dan lain sebagainya, itu berhak mendapatkan harta dari yang meninggal dengan syarat, ya, yang meninggal itu tidak punya anak laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak laki-lakinya nggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah ada bapaknya. Jadi kalau keluarga intinya itu ada bapak, ada anak laki-laki. Taruhlah anak laki-lakinya mungkin meninggal dunia, misalkan dia punya anak laki-laki lagi. Itu semua akan menghalangi ahli waris yang lainnya. Jadi dalam kata lain, kalau misalkan ada saudara kita yang meninggal dunia, lalu dia punya anak perempuan, punya anak laki-laki, atau dia punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau masih ada bapaknya, maka otomatis yang lainnya, maaf 1000 kali maaf, tidak mendapat bagian daripada
harta waris. Sebagaimana bapak kan saudara kandung daripada yang meninggal, dekat, akrab ya semasa hidupnya, itu nggak jadi masalah. Tapi dalam pembagian waris, kalau saudara bapak yang meninggal itu dia punya anak laki-laki atau dia punya cucu laki-laki dari keturunan laki-laki atau masih ada bapaknya, maka otomatis bapak, ibu, walaupun saudara sekandung, walaupun dekat, walaupun akrab, tidak mendapatkan pembagian waris. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.